A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita dengan begitu banyak nikmat kesehatan, keafiatan yang Allah masih berikan dalam kehidupan kita hingga saat ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Salawat dan juga salam terus terkirimkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita kemarin sudah sampai kepada adab untuk bangun tidur, di mana disebutkan dalam kitab beliau yaitu kitab Bidayatul Hidayah bahwa adab bangun tidur itu ada 3. Pertama yaitu berusaha untuk bangun sebelum subuh. Kemudian yang kedua, kita membaca doa di saat baru bangun tidur, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiga yaitu setelah itu kita mengganti pakaian untuk persiapan melaksanakan sholat, dan dalam proses mengganti pakaian tersebut kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah untuk menutup aurat, bukan sebagai bentuk sombong dan lain sebagainya. Kemudian di sela-sela memakai pakaian kita juga membaca doa Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau doa yang lainnya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Tentunya perkara-perkara ini disampaikan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, yang artinya Islam tidak memandang remeh hal-hal seperti ini. Islam tidak pernah memandang remeh tentang perkara bangun tidur, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, berdirilah, kemudian laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara spesifik, yaitu terkait perkara bangun tidur, artinya perkara tersebut bukanlah perkara yang remeh-temeh. Karena Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan tentang hal-hal yang remeh, tetapi Al-Qur'an selalu menyebutkan tentang perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting untuk kehidupan kita manusia. Maka dari itu, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu setelah adab bangun tidur, kita masuk ke yang namanya adab masuk ke kamar mandi, atau adab-adab masuk ke kamar mandi. Karena sebagai rutinitas seorang manusia saat mereka bangun tidur, sudah secara umum kita memahami kebanyakan dari kita akan pergi ke kamar mandi untuk melakukan hajat, untuk melakukan membuang hajat dan lain sebagainya sebelum persiapan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Maka dari itu, para ulama-ulama kita mengambil ilmu yang banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana adab-adab ketika masuk ke kamar mandi. Para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami meringkas dari buku ini tentang adab-adab masuk ke kamar mandi itu menjadi 10 poin. Yaitu poin pertama, ketika kita akan masuk ke kamar mandi, masuklah dengan kaki kiri sambil berdoa Allahumma atau Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika memulai untuk sesuatu perkara-perkara yang
tidak mulia selalu dimulai dengan anggota tubuh yang kiri. Dan salah satu bentuknya contoh dari beliau yaitu ketika masuk ke kamar mandi kita mulai dengan kaki kiri sambil membaca doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian adab selanjutnya yaitu jangan kita masuk ke dalam kamar mandi tanpa menggunakan alas kaki. Ini sebuah sunnah yang mungkin jarang dilakukan oleh kaum muslimin di saat ini, bahwa seharusnya kita menyiapkan sebuah alas kaki khusus di dalam kamar mandi kita. Karena kamar mandi tempatnya orang untuk membuang najis. Kamar mandi aslinya adalah tempat yang kotor. Maka jangan sampai kaki kita menginjak lantai kamar mandi tanpa menggunakan alas kaki. Dikhawatirkan ada orang-orang sebelum kita yang meninggalkan najisnya di atas lantai kamar mandi, kita menginjak tanpa kita cuci, kemudian kita keluar dari kamar mandi, menyebarkan banyak najis di lantai rumah kita yang lain. Maka dari itu dikatakan oleh penulis rahimahullah bahwa untuk menyediakan alas kaki ketika kita masuk ke kamar mandi. Selanjutnya, jangan membawa sesuatu yang bertuliskan Allah atau Muhammad atau kedua-duanya. Baik itu baju, topi, cincin, atau yang lainnya yang bertuliskan itu Allah, Muhammad. Atau salah satunya Allah saja atau Muhammad saja. Hal ini karena kedua nama tersebut yaitu nama Allah dan juga nama Muhammad adalah nama yang mulia dan tidak pantas untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi sebagai bentuk adab kita kepada Allah dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, saat kita berada di dalam kamar mandi, sudah menggunakan atribut yang terbebas dari tulisan Allah Muhammad serta juga telah memakai alas kaki, dan saat kita ingin buang hajat yaitu buang air kecil, disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk duduk dan tidak melakukannya dengan cara berdiri kecuali darurat. Ini adalah sunnah Nabi, dan jika ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti banyak memberikan manfaat-manfaat untuk kesehatan diri kita. Jika perlu, kita cek di mana penelitian para dokter-dokter ahli, apa yang mereka tuliskan tentang keutamaan-keutamaan dari kencing berduduk, dari kencing sambil duduk. Kita akan dapatkan itu. Maka sepantasnya bagi kita untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW dengan keyakinan yang kuat, walaupun belum dibuktikan dengan data ataupun info dari tim medis dan tim pakar lainnya, kita laksanakan dulu sunnah tersebut dengan yakin, dengan perasaan taat dan patuh kepada Rasulullah SAW, dan biarkan nanti waktu yang akan menjawab bahwasanya apa yang Rasulullah sampaikan itu pasti benar adanya. Selanjutnya, di saat kita melakukan kencing yang dilakukan dengan cara duduk atau jongkok, setelah kita selesai melakukan buang air kecil tersebut, sunnah yang harus kita lakukan pekerjaan ataupun hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah istibro. Apa itu istibro? Istibro yakni kondisi saat kita ingin membuang sisa-sisa air kencing yang mungkin masih tertahan di kemaluan kita. Dan istibro bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan tanahnuh. Tanahnuh artinya berdehem untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing yang masih tertahan. Atau yang kedua dengan cara an-natr. An-natr artinya jika ini adalah kemaluan laki-laki, kita memijat dengan lembut bagian atas dan bagian bawah seperti ini sebanyak 3 kali dari pangkal sampai ke ujung untuk mengeluarkan
sisa-sisa dari air kencing yang masih tertahan atau disebut sebagai salisul baul. Karena ada beberapa orang yang memiliki penyakit salisul baul, yaitu air kencingnya tidak bisa tertahan dengan baik saat dia mengeluarkan air kencing, jongkok, kemudian ketika berdiri keluar lagi beberapa tetes setelahnya tanpa bisa dia tahan. Maka orang-orang yang mendapatkan penyakit salisul baul ini harus melakukan cara-cara ini agar dia bisa terhindar dari yang namanya najis air kencingnya ketika dia hendak berdiri setelah melakukan buang hajat air kecil. Ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui teknik-teknik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini demi keselamatan diri kita baik di dunia atau di akhirat. Di dunia kita bisa menjadi lebih yakin, lebih terjaga karena kondisi kita yang betul-betul suci setelah membuang hajat, buang air kecil. Dan kemudian di akhirat pun kita bisa terbebas dari azab kubur. Dan ini sunnah selanjutnya, bahwa ketika kita masuk ke kamar mandi, melaksanakan hajat buang air kecil, hindari yang namanya percikan air terkena di bagian anggota tubuh kita. Dan jika kita tidak menyadari hal tersebut, kemudian kita tidak pernah membersihkan anggota tubuh yang terkena percikan air dengan baik, ini adalah salah satu penyebab seseorang mendapatkan azab kubur. Kata Rasulullah, inna ammati adzabil qabri minhu, atau dari percikan air kencing yang tidak tercuci dengan baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Madinah, kemudian Rasulullah ketika melintasi kuburan, beliau diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara jeritan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Dan itu tidak didengar oleh para sahabat yang lain. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya dua kuburan yang kita lewati ini sedang mendapatkan azab. Orang yang dikuburkan di dua kuburan ini sedang dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sayangnya mereka harus kena azab tetapi bukan karena perkara dosa-dosa yang besar. Para sahabat bertanya, dosa apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan yang pertama, dia ini la yastabri'u, tidak bersih ketika sedang kencing. Kencingnya sekedar kencing. Mungkin ada saat ini kita dapat orang-orang kalau lagi dalam perjalanan, kondisi safar, kemudian tidak mendapatkan toilet, di mana akhirnya dia memarkir kendaraannya, kencing saja di pinggir pohon, tanpa ada istinja atau cebok yang bersih. Dia tidak perhatikan celananya itu terkena percikan-percikan air kencing, kencing sembarang saja. Ini yang bisa mengundang seseorang terkena azab kubur. Sebagaimana kata Rasulullah, la yastabri minal baul. Dia tidak membersihkan dengan baik saat sedang kencing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tentu kita berharap untuk terhindar dari azab kubur. Maka salah satu cara kita menghindarkan diri kita dari azab kubur yaitu memperhatikan dengan baik bagaimana cara kita kencing. Selanjutnya, sunnah yang keenam atau anjuran yang keenam tentang bagaimana adab-adab masuk ke kamar mandi atau adab-adab di dalam kamar mandi, yaitu ketika kita hendak membuang hajat dan kita berada di kondisi tanah lapang, bukan dalam sebuah ruangan, maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin dalam konteks hadisnya dikatakan syarriku au gharribu, menghadaplah ke arah yang tidak menghadap ke kiblat dan juga tidak membelakangi ke kiblat, entah itu ke arah utara atau ke arah selatan. Karena ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terus bagaimana Pak Ustadz jika misalnya kita berada di dalam kamar mandi, tetapi kamar mandi kita itu diarahkan untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat tanpa kita bisa merubah hal itu, karena mungkin kita berada di dalam kamar mandi hotel atau kamar mandi tempat-tempat umum, WC-WC umum. Apa yang harus kita lakukan? Di beberapa pendapat mazhab Syafi'iyah mengatakan jika itu dilakukan di dalam sebuah ruangan, maka kita sudah terbebas dari perintah Rasulullah untuk menghindari dari menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan itu tidak masuk ke dalam hitungan jika kita membuang hajat kita dalam ruangan. Yang lebih dispesifikkan yaitu mereka yang membuang hajat saat berada di luar ruangan atau di tanah lapang. Selanjutnya, poin ketujuh, yaitu kita membaca di dalam hati, meniatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemaluan kita dan menghindarkan kita dari masuk neraka. Ini adalah salah satu ijtihad yang disampaikan oleh penulis Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika seseorang sedang istinja atau sedang cebok, niatkan di dalam hatinya dia berdoa. Ingat, ketika kita dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan doa lewat lisan, harus dalam hati saja. Ya Allah, Allahumma hfaz farji minal fitan. Ya Allah, jagalah yang namanya kemaluanku terhadap fitnah-fitnahnya, yaitu melakukan zina dan lain-lain, dan lindungilah aku dari siksa api neraka. Ini tentu salah satu bentuk perkataan beberapa ulama saja dan mungkin mendapatkan pertentangan di beberapa ulama yang lain, maka kita tidak melihat apakah ini sesuatu yang kuat ataupun lemah. Hanya ini adalah salah satu ijtihad. Jika mau dilaksanakan silahkan, jika tidak pun ya tidak ada masalah. Kemudian adab yang lain setelah kita selesai melakukan proses dari awal sampai akhir, masuk ke kamar mandi, buang hajat dan lain-lain, adab yang selanjutnya yaitu kita dianjurkan untuk mencuci tangan pakai sabun. Lihat bagaimana Islam itu memandang kebersihan dengan sangat detail. Jadi bukan hanya dari bagian pakar-pakar kesehatan di zaman modern saja yang mengharuskan seseorang itu setelah masuk ke kamar mandi melakukan apa yang harus dia lakukan di kamar mandi, kemudian keluar mencuci tangan pakai sabun. Tetapi sejak zaman Nabi, Rasulullah sudah menganjurkan seseorang untuk mencuci tangan minimal menggunakan debu-debu yang halus seperti kita sedang tayamum. Kemudian nanti dibasuh lagi dengan air. Kalau sekarang sudah di zaman modern, kita bisa memakai sabun setelah buang hajat, cuci tangan pakai sabun, kemudian keluar dengan kaki kanan sambil mengucapkan Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani, atau ada doa yang pendeknya itu mengucapkan gufronaka. Dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jika kita mau meneliti dan memahaminya dengan lebih mendalam, kita akan mendapatkan sebuah bentuk rasa syukur yang sangat besar disampaikan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, adhaba annil adha, yang telah mengeluarkan daripada saya sesuatu yang bisa menyakitkan diri saya. Wa'afani, dan menyelamatkan saya, menyehatkan saya. Kita bisa bayangkan bagaimana jika seseorang tidak membuang air kencingnya selama beberapa hari. Penyakit apa yang akan dia dapatkan? Mungkin dari kanker prostat, wal-iyazubillah, kandung kemih, kencing batu, dan lain-lain. Maka dari hal yang kelihatan sepele di mata manusia, jika kita itu niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dari doa keluar dari kamar mandi saja itu bisa menjadi nilai pahala yang besar. Ya Allah, terima kasih karena telah mengeluarkan apa-apa yang bisa membuat penyakit bagi diri saya.
Tentunya semua yang dibuang oleh tubuh, dari itu air kencing ataupun feses, pasti itu sudah bernilai penyakit, kotoran yang harus dibuang. Kalau ditahan lama-lama dalam tubuh, akan mendatangkan penyakit bagi diri kita, wal iazubillah. Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita perlu untuk setiap hari banyak-banyak muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat setiap aktivitas kita. Terkadang rutinitas yang kita kerjakan setiap hari mungkin kita lupa untuk meniatkannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya seperti adab-adab masuk kamar mandi ini. Dan ketika kita lalai dari mengaitkan pekerjaan kita dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita kehilangan kebaikan serta pahala yang sangat banyak. Maka dari itu, mulai sekarang kita rubah, kita pahami bagaimana adab-adab masuk ke kamar mandi, lakukan dengan baik, mulai dari masuk lewat kaki kiri dengan membaca doa, kemudian juga pakai alas kaki, jangan bawa sesuatu yang bertuliskan Allah atau Muhammad, duduk kencing sambil duduk, kemudian juga kita cebok itu harus ada doa yang kita panjatkan di situ, dan perhatikan tentang cipratan-cipratan air kencing sampai kita keluar dengan kaki kanan dan mengucapkan doa gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Semoga hal-hal yang kecil tersebut, jika diniatkan ikhlas tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi amalan yang mempermudah langkah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang kita rubah cara buang air kecil kita, cara adab-adab kita masuk ke kamar mandi, dari yang biasa saja menjadi yang luar biasa. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik kami sadar ataupun tidak sadar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.